Life Kids, hari ini kalian akan ditemani oleh Miss Debbie. Nah, gimana nih liburan kalian? Pasti happy dong meskipun di rumah aja. So, hari ini newsnya adalah tentang mandi. Nah, siapa nih yang dari kalian males mandi? Ayo ngaku kalian. Terus siapa nih yang kalau sebelum New Life Kids pasti mandi dulu? Ya, aku coba buat kalian yang mandi dulu. Asal kalian tahu ya, mandi itu punya banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah dapat menghindarkan kalian dari bakteri jahat dan juga menghindarkan kalian dari penyakit kulit. Dan juga yang kedua adalah mandi dapat meningkatkan imun kita loh. Yang ketiga adalah mandi dapat mengurangi rasa lelah dan juga dapat memperbaiki suasana hati kita. Karena setelah mandi kita pasti merasa lebih segar dan lebih semangat. Jadi jangan lupa mandi ya, mandi itu dianjurkan untuk 2 kali sehari, di pagi hari dan juga di sore hari. Dan juga untuk kalian yang sering banget berkeringat, kalian harus sering-sering mandi. Dan jangan lupa setelah mandi, apabila kalian merasa kulit kalian kering dan juga gatal, jangan lupa bilang ke mama dan juga pakai lotion. Karena ada beberapa dari kalian yang pastinya memiliki kulit yang agak sensitif. Nah, oke, sampai di sini. Jadi jangan lupa buat kalian untuk jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk praise and worship Jesus? Jadi sebelum kita praise and worship Jesus, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Meskipun Tuhan secara virtual, kami yakin kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau praise and worship, biarlah Tuhan Kau yang berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise
mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, oh, oh. Through the ice and snow to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show the way. He will stand and say that God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, oh. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest nights, God is good all the time. He is good through the ups and downs when life spins us around. Our God is good when nothing goes our way and it's just not our day. Our God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, oh. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest night, God is good. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest night, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, oh, God is good. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang terutama... Miss Fanny. Aduh, Miss Debbie, kenapa toh? Bikin kaget aja nih. Loh, Miss Fanny dipanggil bukannya jawab malah tambah bengong. Coba kalau nggak bengong, nggak bakal kaget heboh seperti gempa bumi gitu. Hehehe. Bengong apa toh, Miss? Lagi banyak masalah. Haleluya, puji Tuhan. Hidupku aman dan tenang, Miss. Tadi itu aku lagi baca ayat untuk sharing New Life Kids hari ini. Loh, aku tuh mau kasih tahu kamu kalau kamera sudah nyala, malah lupa. Ini sudah mulai ya? Sudah, dari tadi sudah on. Dipanggil-panggil malah asik sendiri. Fokus dong. Udah nyala nih dari tadi. Oh, hai New Life Kids. Maaf ya, tadi berdrama dulu sedikit. Lupa kalau kameranya sudah nyala.
Hari ini Miss Fanny dan Miss Debbie yang akan menemani kalian belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bulan lalu kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di bulan Januari ini, Happy New Year New Life Kids! Welcome to 2021. Mari kita sambut tahun yang baru dengan penuh sukacita ya. Wah, cepet banget ya sudah tahun 2021. Kita sudah ninggalin 2020. Let's do our best ya di tahun 2021. Jangan menyerah dan selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Nah kids, di tahun yang baru ini kita akan belajar tentang the greatest commandment. Setelah Tuhan Yesus lahir, dia bertumbuh dan menjadi dewasa. Tuhan Yesus berkeliling dan melayani banyak orang. Dia Tuhan, tetapi dia nggak diam aja loh. Tuhan Yesus pergi ke banyak tempat dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Suatu hari, Tuhan Yesus berada di Yerusalem dan ada yang bertanya kepadanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tahu nggak, zaman dulu ada 613 peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Banyak banget kan? Bayangkan kalau kita harus mengikuti 613 peraturan. Pusing nggak? Bingung nggak? Pasti banyak yang melanggar. Nggak gampang loh untuk ingat 613 peraturan. Iya Miss, susah banget pasti jalaninya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penjelasan dan peraturan yang sangat penting sekali untuk kita semua lakukan. Kalau kita nggak lakuin, wah pasti kacau nih. Jawabannya tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 38, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini nih Miss yang tadi aku baca dan aku renungkan. Kita harus mengasihi Tuhan, di mana kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sudah seharusnya kita mencintai Dia. Nggak boleh ada Tuhan yang lain. Harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Nggak boleh ikut-ikutan orang lain, lirik-lirik Tuhan lain. Benar Miss Fanny. Ingat nggak apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka sedikit-sedikit suka menyembah berhala, suka mencari-cari Tuhan yang tidak hidup. Padahal Tuhan Allah Israel sudah berkali-kali menolong, menegur, dan menyelamatkan mereka, tetapi mereka masih bandel, suka cari-cari yang menyenangkan hati, dan itu membuat Tuhan sedih. Kalau kita cinta Tuhan, otomatis kita nggak mau dong bikin Tuhan kita sedih melihat tingkah laku kita. Tuhan Yesus tahu manusia harus diberi peraturan ini untuk mengingatkan mereka. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini nih Miss, penting banget. Kalau manusia nggak saling mengasihi, wah jadi apa ya? Kayaknya nggak ada kedamaian deh. Berantem terus pasti. Wah, pasti. Kalau tersinggung sedikit, langsung bisa perang nih Miss Debbie. Kalau orang lain nggak sengaja melakukan kesalahan, ujung-ujungnya tersinggung dan bertengkar. Tuhan Yesus tahu sifat-sifat manusia loh kids, nggak sabaran, suka tersinggung, emosi tinggi, suka salah paham. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan peraturan yang sangat penting, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kok mengasihi seperti dirimu sendiri? Kita pasti dong sayang sama diri kita sendiri. Kalau jalan di tempat yang licin, pasti kita hati-hati supaya nggak jatuh. Atau kalau kita keluar jalan-jalan, pasti kita mau berpenampilan yang baik. Itu menandakan kalau kita peduli dengan diri kita. Tuhan Yesus juga mau kita memperlakukan sesama kita seperti itu. Peduli terhadap orang lain, tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Di mana kita peduli dengan sesama kita, kita menunjukkan kalau kita mengasihi mereka dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Contoh yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sangat mengasihi kita sampai-sampai Dia mau menjadi manusia untuk menolong kita.
memberikan kita harapan, pertolongan, bahkan keselamatan. Sebagai anak Tuhan, yuk kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dua peraturan ini sangat penting bagi kita semua. Dengan peraturan ini, kita bisa mengkoreksi diri kita, tingkah laku kita setiap hari. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan kita dan orang lain? Apakah kita telah melakukan hal yang benar atau tidak? Ini bukan hukuman loh, tetapi ini adalah peraturan agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Yang maksudnya penuh dengan kedamaian kids, nggak marah-marahan, nggak ngambek-ngambekan. Nih ya, kalau Miss Fanny dan Miss Debbie nggak saling mengasihi, nggak mungkin kita bisa ada di sini, di depan kamera, penuh dengan sukacita. Karena kita saling peduli. Maka dari itu, kita mau membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kalian semua. Bottom line hari ini, love God, love others. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing hari ini. Kita belajar untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kita. Tuhan bantu setiap dari kami untuk benar-benar bisa mengasihi dan memaafkan orang lain. Kami mau taat dan melakukan firman-Mu. Karena kami tahu semua ini hanya untuk kebaikan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau saja Tuhan yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. See you next week, kids. Jesus loves you. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest nights, God is good. All the time, oh, 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 God is good. Oh, oh, oh. Through the ice and snow, to the vast unknown, everywhere we go, God is good. Through the trials we face, He will show the way. He will stand and say that God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, oh. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest night, God is good. All the time. He is good through the ups and downs, when life spins us around. Our God is good. When nothing goes our way, and it's just not our day. Our God is good. Oh, 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 God is good. Oh, oh, oh. Over mountains high, through the valleys low, God is good. Wherever we go, from the brightest day to the darkest
kalian pasti sudah tahu kan sebentar lagi kita mau ngapain? Ya, kita akan membuat craft yang seperti berikut ini. Mari kita lihat cara membuatnya. Mari kita print terlebih dahulu craft yang telah dikirimkan ke orang tua kalian masing-masing ya. Nah, setelah itu kita siapkan krayon. Khusus craft minggu ini kita akan menggunakan krayon ya, dan tisu. Mari kita warnai bagian luar hatinya. Warnai dari garis hitam ini keluar, seperti ini ya. Setelah itu, kalian ambil tisu. Kalian lakukan seperti ini. Jadi deh. Kalian bisa print terlebih dahulu craft yang telah dikirimkan ke orang tua kalian masing-masing ya. Setelah itu kalian siapkan alat untuk mewarnai lem dan gunting. Warnai semua bagian yang ada, dan setelah kalian warnai semuanya, kalian bisa gunting ya. Jika sudah, sekarang waktunya untuk melipat. Di bagian ini kalian lipat ke arah belakang ya. Lalu setelah itu lipat ke dalam. Lakukan secara zigzag ke semua bagiannya sampai akhir. Jika sudah jadi seperti ini, kalian juga lakukan pada bagian yang kecil ini. Sekarang kita lipat pada bagian ini. Jika sudah, sekarang waktunya untuk memberi lem. Gambar ini kalian tempelkan di sini ya. Nah, jadi deh. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah bukan? Jadi, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini, kalian bisa mengisi welcoming card di description box bawah ini ya. Dan untuk craftnya, kalian bisa DM ke Instagram @newlifekids.indonesia. Oh ya, jangan lupa, minggu besok kita akan bertemu kembali via YouTube ya, jam 9 pagi. So, Happy New Year kids! Jesus bless you, see you next week!